Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan observasi di kebun teh Kartowono Guci Alit. Teh yang ada di kebun teh Kartowono Guci Alit. Ini merupakan tanaman teh yang sudah siap untuk dipanen. Ini merupakan sumber air yang berfungsi untuk mengairi kebun teh yang ada di sini. Di sini juga terdapat perumahan penduduk yang bekerja untuk merawat perkebunan teh. Lihat kebun teh di sini sangat luas. Kan salah satu spot foto yang disediakan oleh pengelola kebun teh yang bertujuan agar menarik minat wisatawan dan agar ketika wisatawan berfoto dan diunggahnya ke media sosial bisa menjadikan salah satu media untuk promosi dari kebun teh itu sendiri. Pengunjung dari kebun teh atau wisatawan yang berkunjung ke kebun teh lumayan banyak meskipun masih adanya pandemi COVID-19. Jika kita lihat pemandangan dari atas spot foto yang disediakan dari petugas cukup bagus. Kita bisa melihat seperti hamparan perbukitan kebun teh yang ada di sini. Jika kita beruntung ketika tidak ada kabut, kita dapat melihat Gunung Semeru terlihat dari spot wisata ini. Namanya Bapak sinten? Nama saya Bapak Seneman Wibisono. Kalau di sini julukannya biasanya dipanggil Mbak Man. Nah, Man. Iya. Sampun lami lho sebentar. Sebentar Mbak, cuma mau mulai bekerja tahun 87. Oh. Kebun teh ini sudah lama ya Pak Ade? Kebun teh ini peninggalan dari nenek moyang, terutama dari Belanda. Tuh. Awalnya apa itu mau produksi teh terus dikembangkan jadi pariwisata gitu. Iya. Oh, berarti dikembangkan jadi pariwisata sejak kapan Pak? Ini dikembangkan ini kalau dulu-dulunya ya memang kita ini cuma apa ya istilahnya orang kesini itu masih belum dibuka wisata, kita cuma mendirikan KPR itu aja. Itu karena apa? Supaya ada orang yang berkunjung ke sini kebun teh, ada naungan. Akhirnya kita ini kebun ini membuka wisata ini sekitar Anjungan ini ya, yang kita maksud Anjungan ini sudah 1 tahun bersamaan dengan adanya COVID. Nah, itu. Sebelum ada COVID sama setelah ada COVID, apakah penurunan dari pendapatan dari wisata ini atau kurang? Apa cukup berpengaruh? Kalau dulu penghasilan dari karyawan khususnya dari panen, terus dengan tenaga perawatan itu masih stabil. Dengan adanya COVID,
bersamaan dengan pabrik yang kebakar. Ini sudah gimana ya? Ekonomi karyawan kita ini sudah sangat-sangat tidak stabil. Karena bisa ada yang teman-teman kita saja bekerjanya itu ada yang 15 hari, 14 hari gitu. Dalam satu bulan. Sebelum kebakaran ya setiap hari nih Pak? Tiap hari absen. Itu pun karena merasa bertanggung jawab, meskipun digaji seperti itu, pekerjaannya penuh, full. Sudah sukarela sama ingin jaga itu. dari sekian diri. Karena sangat-sangat mengabdi ke kebun kita ini yang sudah terjadi seperti itu. Ya apa boleh buat. Gitu. Ya berat sama kita cincin, ya kan? Ringan kita. Jadi perekonomian masyarakat berpengaruh ya Pak, kayak ada yang bekerja jadi buruh lepas, ada yang... Iya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ini pun karyawan yang gajiannya tadinya itu standar, akhirnya menurun. Akhirnya setelah bekerja, ada yang jualan, ada yang tidak bekerja, jualan. Tuh. Ini dari kampung yang terdekat sama karyawan-karyawan yang penghasilan sudah minim. Oh, jadi kayak toko-toko di sini dimanfaatkan warga maksimal dari adanya pariwisata ini, dimanfaatkan warga untuk jualan, biar pendapatannya itu ikut meningkat juga. Iya. Kalau mitra ini cuma punya karyawan, tapi mobilnya mobil pribadi. Membuat Iya, untuk menambah penghasilan dengan adanya COVID. Iya. Jadi kita ini memanfaatkan karyawan yang sudah apa ya? Bukan di PHK. Ekonominya berkurang, ingin bertambah. Ya untung-untung yang punya mobil. Iya kan? Untung-untung yang punya mobil. Kalau ini tidak punya mobil, kerja kasar yang lainnya. Apapun dikerjakan, yang penting tidak nyuri. Iya tak? Itu makanya kita ini selaku karyawan, ya mudah-mudahan pabrik ini cepat dibangun, stabil seperti kembali semula. Itu cita-cita karyawan. Tuh. kebakaran ini kok disebabkan karena apa? Kalau kebakaran itu disebabkan dari konsleting, arus listrik. Itu kalau saya sendiri selaku keamanan kebun, itu bukan hak saya sebetulnya kalau menerangkan itu. Tapi saya dengar-dengar dari konsleting listrik. Itu kabel yang di bawah tanah. Ya memang kabel itu sudah peninggalan dari zaman Belanda. Bukan yang baru. Pengaruh usia juga Pak. Ya, juga sama. Tuh. Jadi pendapatannya sekarang dari itu ya, di sini itu difokuskan dari perkebunan sampai pariwisata. Untuk produksi teh dialihkan ke Malang. Ya, pengolahannya kita mengolah, panennya di sini, prosesnya di luar kota, di Malang sama Blitar. Tuh. Distribusi produknya itu lebih banyak kemana? Saya baca-baca kayak gimana lebih banyak diekspor ke luar negeri. Mulai zaman Belanda, Mbak, teh kita ini, teh Kertowono ini diekspor ke luar negeri. Ya sepengetahuan saya dulu masih ortodok, ke Arab, ke Cina, ke Hongkong, Belanda, kita juga. Oh. Berarti teh di sini bagus ya? Bagus sekali karena di sini ini yang paling terbesar di Jawa Timur. Teh Kertowono ini terbesar Jawa Timur. Itu zamannya ortodok dulu, masih kita di dalam pabrik. Itu satu hari bisa mencapai 90 ton. Dari sini saja? Iya. Khususnya kebun Kertowono ya. Karena kebun Kertowono ini terbagi dari beberapa pimpinan.
ada Kertosuko, ada kamar tengah, ya kan? Terus ada Puring. Ini Puring ini. Kenapa kalau disebutkan Puring? Karena di situ ada makam yang paling tertua, yang orang yang paling dulu yang membuka hutan ini dulu. Tuh. Makamnya tertua di sini. Tuh. Di sini itu puringnya. Di sini ya, di sini puringnya, di sini itu puringnya. Cuma nama kebunnya ini Pusung kan ya. Itu kan ada namanya sendiri-sendiri, ada Pusung Kenongo, Pusung Duren. Karena apa? Dulu mungkin zamannya Belanda. Oh ini ditanami duren, dikasih nama Pusung Duren. Oh ini Kenongo, ya kan? Dikasih bunga kenanga. Itu apa? Tanda apa itu istilahnya? Nama-nama Tenger, bahasa Jawa itu Tenger katanya itu. Ciri khas. Ciri khas. Kalau ini batu kursi memang itu di situ itu ada batu seperti kursi dulu. Gunung Bang. Kenapa? Kata bilang Gunung Bang. Karena tanahnya merah, gunungnya abang tanahnya. Dulu di situ itu masih hutan bambu, itu ada tanah yang gatal, nggak bisa dimasuki manusia. Daun pun jatuh ke situ langsung hilang. Tapi sekarang nggak ada, nggak tahu pindah kemana. Tuh. Apa ada lagi pertanyaan? Untuk pemberdayaan masnya Benta ini kayak masyarakat sekitar apakah ikut serta dalam pemberdayaan, maksudnya kayak agar Kebenta ini lebih dikenal, kayak upaya dari masyarakat sekitar? Kalau masyarakat di sini itu sudah membudayakan. Contohnya gini, orang panen teh ini nggak sembarangan panen. Itu ada aturannya sendiri-sendiri, perawatannya juga ada sendiri-sendiri. Lebih sulit daripada kopi, lebih sulit. Contohnya ini, ya kan? Ini miringnya ke sini, ya kan? Miringnya ke sini. Ini harus ikut bidang miringnya, ikut posisinya. Nanti kelihatannya nanti rata. Tuh. Berarti mananya harus tetap. Iya, tetap miring bidangnya ini mengikuti arah bidang. Itu. Sampai kalau ingin tahu masalah ini, cara pengaturnya ini, panjang nih, 1 hari nggak cukup nih. Nggak cukup. Karena saya kalau menjelaskan nggak tanggung-tanggung. Ini kan tidak merata. Iya. Ini harus dibuang. Ya kan? Nggak boleh diikutkan. Nah, karena ngikut yang ini harus dibuang. Ini namanya sudah cakar ayam, mau naik. Ini dibuang. Ya kan? Nah, dibuang. Nanti jadinya rata, ini juga diambil. Ini kenapa kok harus diambil, Pak? Ini kalau udah diambil, iya terus sampai gini, sampai tua. Tapi kalau ini diambil, ya kan, akhirnya keluar ini. Ini yang diekspor ke luar negeri. Ini. Pucuknya ini. Nah, sampai kan tahu di sponsor pucuk. Ya ini. Ini teh jenis apa? Teh. Kalau ini teh 25 ya. Ya Allah pringkun. Iya karepe wis. Ayo, Rek. Enak-enakan wis. Nah, ya itu. Enak-enakan. Monggo wis. Wong nemu wolu ndak apa-apa pringkun wis mlebu. Monggo. Yo. Kalau untuk perairannya sendiri di sini Kebenta dari air hujan apa? Ada sumbernya buat air? Khususnya diminum apa? Bukan buat pertumbuhan teh. Oh, itu dari air sumber, juga dibantu dengan air hujan. Air sumbernya dari mana? Ya dari hutan, Mbak. Dari atasan. Iya, dari atasan. Dari hutan. Sekarang sumber mata air sudah berkurang airnya karena sudah menghadapi masa kemarau. Makanya saya ini
bukan saya. Pimpinan juga mengharapkan ada hujan. Karena apa? Kalau ada hujan, kasihan ini, nggak minum nanti tumbuhan teh ini. Tuh. Butuhkan air yang banyak apa? Ya, iya. Karena ini membutuhkan air untuk yang di bawah, sedangkan yang di atas nanti ada penyemprotan sendiri. Daun namanya. Tuh. Pupuk daun itu pun efeknya ke orang yang panen itu tidak sulit, ya kan? Pertumbuhannya itu cepat. Kalau panen kan enggak sini. Naik aja dah. Nah, kalau air hujan kita membutuhkan ini juga minta minum. Cuma makanannya kan dari sinar matahari. Tapi akar membutuhkan sari-sari makanan. Ya kan? Juga dari bantuan air. Iya kan? Nah, itu. Ini setelah disemprot. Setelah aku panen satu hari, sekarang panen ya. Sekarang panen senggang 1 hari atau 2 hari nanti disemprot. Nah, ini cara panennya sebetulnya gini. Paling panjang itu 4 daun. 4 daun. Paling bagus 3. Ya kan? Paling bagus 3. Nah, ini sebenarnya sudah dibuang. Aku menisor sih. Buang ini. Panen. Nah. Tapi yang sini tidak boleh diambil. Masih kecil nih. Bukan. Kenapa? Ini biar melebar dulu. Biar melebar dulu. Ini juga. Ya ini. Biar melebar dulu. Tidak boleh diambil. Yang diambil cuma ini aja. Nah, ya kan? Itu ada teknik tersendiri ya Pak? Oh iya. Ada. Nah ini seperti ini. Ini sudah tidak boleh. Nah, harus gini. Ya kan? Ini kalau terus dibiarkan nanti itu naik sendiri, paling jelek. Tuh. Ini pun kalau dulunya harganya bisa 1.000 lebih, 1.900, 1.100, 1.500, 1.400. Setiap. Sekarang 1 kilonya 1.000. Karena sudah ada perbedaan. Sebelum COVID sama COVID. Sebelum pabrik kebakaran sama kebakaran. Kan sudah jauh kan sudah. Nah, kalau menurut sampean, tak kembalikan sampean. Kalau saya sudah cerita seperti itu, sampean tidak usah tanya panjang-panjang. Sebelum COVID, harganya pabrik sebelum kebakaran harganya bisa 1.100, 1.400, 1.900, ada kelas-kelasnya kan. Nah, sekarang ada COVID, sama pabrik kebakaran harganya 1.000. Jangan pikir sendiri, wis. Pengaruhnya besar nih Pak. Ya, makanya itu. Saya pun sendiri selaku keamanan di sini, saya tidak mikirkan gaji, juga dipikirkan. Kenapa bilang seperti itu? Ini karyawan sudah berkurang. Kalau kita egois, kalau disuruh tidak mau karena dengan upahnya terlalu rendah, apa jadinya? Kebun kita. Makanya saya itu tidak mikirin gaji, sepenting saya itu bekerja. Ya, atas kemauan hati nurani, kayak ada rasa tanggung jawab. Iya, di situ. Tuh. Ini yang bekerja dari masyarakat sekitar sini apa? Sama penduduk yang terdekat. Tuh. Kalau penduduk sekitar sini lebih banyak kerjanya itu sebagai petani di kebun ini apa? Pekerjaan. Kalau dulu itu mayoritas masuk ke kebun. Jadi buruh kebun. Iya, sekarang itu banyak yang ada yang di kebun.
penghasilannya lebih. Itu sangat berpengaruh ya dari kebun ini sama perekonomian sama kehidupan. Lebih jelasnya lagi ini kan wawancara sama sipirnya itu mandor saya, mandor besar saya, kepalanya mandor. Tuh, iseng-iseng aja lah, Pak. Nanti biar dijelaskan. Oke? Nah, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak.